untuk kehidupan setelah kematiannya. Nah, kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan bermasyarakat, ini sebuah keniscayaan yang kita hadapi. Karena kita hidup dalam lingkungan atau kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Jadi, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, janganlah jadikan beban, tapi ini jadilah menjadi wasilah kebaikan kita, yang ini menjadi investasi kehidupan kita setelah kematian yang kita alami di dunia ini. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, ada satu data yang menarik di tahun 2025, dirilis di 14 Februari, menunjukkan angka yang masih cukup signifikan terjadinya perceraian di Indonesia. Walaupun angkanya sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang hampir 500 ribu. Namun ini data yang tercatat atau terdata oleh Badan Pusat Statistik. Ya. Kalau kita mungkin lihat data-data yang tidak dilaporkan ke pengadilan agama, itu mungkin bisa jadi angkanya lebih besar lagi. Nah, ternyata perceraian di Indonesia terjadi itu karena ada beberapa sebab. Yang pertama karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Nah, ini kembali nanti kepada visi keluarga yang dibangun. Bahkan dibangunnya bukan setelah menikah, sebaiknya kemudian bisa dibicarakan ketika ta'aruf ya. Sebelum pernikahan, apa visi misi keluarga. Kalaupun kemudian pernikahan sudah terjadi, maka kemudian masih ada waktu untuk memperbaiki diri. Bagaimana visi keluarga kita itu bukan dibangun oleh pikiran kita saja, tapi karena ini bagian dari muamalah sama kayak perusahaan, sama kayak kita bermasyarakat, ber-RT, ber-RW, ada anggotanya, ada kepalanya, ada ketuanya, maka perlu disusun bersama. Sehingga kemudian kalau sudah restranya, rencana strategisnya sudah disusun, maka semua orang yang ada di dalam organisasi yang terlibat itu punya tanggung jawab yang sama, walaupun proporsinya berbeda. Nah, yang kedua adalah masalah ekonomi. Ya, ekonomi menjadi masalah yang cukup besar, bisa jadi karena memang sulitnya ya mendapatkan kehidupan yang layak di tanah air kita, atau bisa jadi karena karakter masyarakatnya yang mungkin malas untuk kemudian tidak berusaha sekuat tenaga gitu. Atau karakter kita juga, mental kita yang kemudian kehidupan kita terpengaruhi. Ya, tadi yang saya bilang Ustadz Ilham, dengan adanya sosial media yang berseliweran, orang melihat orang lain tuh enak terus gitu ya. Sehingga muncul kemudian rasa ketidakkonaahan, ketidak rasa syukuran kepada diri kita. Padahal rezeki itu Allah udah atur semua di antara kita. Yang kita minta sebetulnya selain wa aksir, perbanyaklah mali wa waladi, ingat di belakangnya ada wa barik li fima a'taitani. Dan berkahilah apa yang kau berikan kepadaku ya Allah, baik anak yang banyak maupun harta yang banyak. Jadi doanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk minta doa kepada Allah, apa mintanya? Harta yang banyak boleh nggak? Boleh. Anak yang banyak boleh, tapi ingat itu baru koma. Ada kata wabarik dan berkahi. Jadi jangan sampai kita hanya melihat kuantitas dari harta, kuantitas dari anak, tapi nggak berkualitas. Makanya ditambahin wabarik li fima a'taitani. Yang ketiga adalah meninggalkan salah satu pasangan. Ya, ini juga terjadi banyaknya perselingkuhan, dan ingat perselingkuhan terjadi di kehidupan kita saat ini. Salah satu musuh besarnya adalah alat komunikasi atau HP ya. Jadi sosial media itu menjadi batasan-batasan privat itu kemudian menjadi terbuka sekali. Orang bisa melihat di dunia maya dan di dunia nyata itu bisa jadi sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi, tidak ada batas-batas, tidak ada rambu-rambu. Karena alat komunikasi, CCTV-nya sudah kita pegang di tangan kita. Oleh karenanya HP ini bisa menjadi suatu alat yang baik, tapi juga bisa menjadi wasilah kita terjerumus oleh kemaksiatan yang luar biasa. Nah, salah satu terjadinya perceraian karena melihat sesuatu yang indah, suami yang baik, orang yang baik dari HP yang kita pegang, istri yang cantik, istri yang lebih cantik gitu ya. Sehingga kemudian kita terkadang membanding-bandingkan dengan orang yang ada di dekat kita sendiri. Yang dekat semakin jauh, yang jauh menjadi dekat. Akhirnya kemudian banyak di antara kita, klien-klien kita itu komunikasinya lebih intens kepada wanita lain dibandingkan wanita atau istri sendiri.
Padahal kalau kita ingat, orang-orang ketika menikah itu punya niatan, ekspektasi yang luar biasa. Tapi karena kemudian tidak dirancang, tidak dibuat rencana strategisnya, akhirnya kemudian banyak pertikaian, banyak komunikasi yang nggak terjalin, banyak kesalahpahaman gitu ya. Bahkan kita melampaui batas untuk tadi membanding-bandingkan dengan orang di luar sana yang seolah baik, padahal kemudian kalau kita buka ya mungkin bisa jadi lebih buruk dibandingkan pasangan kita. Yang ketiga, yang keempat adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini banyak terjadi ketika kita melampaui batas sampai tangan kemudian mengakibatkan luka oleh pasangan kita sampai ke anak dan sebagainya. Dan kita saat ini sering terjadi melihat banyak anak-anak yang kemudian eh, diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Pasangan kita tidak diperlakukan baik oleh pasangannya yang lain, yang kita ya, suami ke istri, istri ke suami dan sebaliknya. Jadi ini menjadi evaluasi buat diri kita masing-masing yang punya pasangan, yang ini bisa menjadikan perbaikan kita ke depan agar tujuan menikah itu sesuai dengan tujuan awal kita, gitu ya. Dan yang kelima, ini mengakibatkan atau penyebab yang luar biasa sehingga kemudian terjadi yang namanya pinjam online tanpa batas, bahkan untuk membayar pokok cicilnya aja nggak bisa, apalagi pokoknya gitu ya. Nah, jadi ini satu tantangan besar kalau dulu orang judi itu di satu tempat gitu ya, kemudian takut dilihat orang. Nah, sekarang itu judi bisa dari manapun, bahkan dengan satu alat yang namanya alat komunikasi. Oleh karenanya, judi online ini menjadi penyebab retaknya rumah tangga. Bahkan stunting atau gizi buruk terjadi di Indonesia. Karena hari ini saya baru dengan teman-teman LKC di kantor pusat Demi Duafa mendiskusikan banyak hal. Kenapa terjadi stunting? Karena banyak orang kita yang bukan orang kaya, orang menengah ke bawah, punya pendapatan pas-pasan, tapi pengeluaran yang dia keluarkan itu bukan haknya Allah, tetapi untuk maksiat. Jadi kebanyakan di antara orang tua saat ini sudah pas-pasan pendapatannya, tapi pengeluaran utamanya untuk apa? Judi online. Yang kedua untuk rokok. Nah, untuk anak itu sisa-sisa. Maka yang diberikan adalah makanan yang ya sisa-sisa. Akhirnya mengakibatkan anak-anak kita ada stunting, gizi buruk, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi ya, Bapak-Bapak sekalian, terkait dengan data perceraian di tahun 2024 yang dirilis pada 14 Februari 2025. Nah, kita kembali kepada diri kita. Siapa sih diri kita ini? Jadi kalau ingin memecahkan permasalahan yang kita hadapi tadi, agar tidak terjadi namanya perpecahan rumah tangga atau perceraian gitu ya. Pertama kita perlu mengenal siapa diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Kalau kita mengenal Tuhan, maka sejatinya kita akan menunaikan hak-haknya Tuhan. Dan yang kedua kembali kepada apa sih tujuan kita menikah gitu ya. Saya yakin teman-teman yang para pria, para suami ini nggak adalah istilah sekarang itu pemaksaan menikah, kira-kira begitu ya. Nah, justru ini adalah harapan para lelaki untuk menikahi seorang perempuan dan saya yakin niatnya teman-teman adalah niat baik karena Allah. Nah, tidak cukup dengan niat baik, tapi prosesnya juga harus baik gitu ya. Nah, apa niat menikah atau tujuan menikah? Makosid syariah. Setiap syariah yang diturunkan oleh Allah itu ada makosidnya, ada tujuannya. Bagaimana ad-din terjaga agama kita, bagaimana kemudian akal, hifdzul akal, akal terjaga, hifdzul nafs terjaga jiwa, hifdzul nasl terjaga keturunan, hifdzul mal terjaga harta gitu ya. Sehingga kemudian ketika keluarga itu sudah terbangun, maka dia akan menjaga para anggota keluarganya, terutama suami dan juga kepala keluarga, punya tanggung jawab. Jangan sampai anak kita keluyuran malam nggak ditanya nggak dicari gitu ya. Tapi kucing kita yang tersayang malah dicari. Nah ini kan akhirnya begitu. Nah, di daerah-daerah Depok, Bogor tuh sampai jam 12, jam 2 nggak tahu tuh anak siapa keluyuran, laki, perempuan gitu ya. Nah, kita punya tanggung jawab menjaga jiwa mereka. Lalu kita kasih pendidikan yang berkualitas agar terjaga akalnya mereka, akalnya istri, akalnya anak. Karena ketika kita kemudian menikah, maka ada amanah dari Allah.
bagaimana istri kita perlakukan dengan baik, karena itu titipan dari orang tua yang dibesarkan dengan luar biasa. Baik materi, jasmani, rohaninya, yang kemudian ketika sudah dewasa diambil oleh kita. Maka kita nggak boleh kemudian berkhianat terhadap mitsaqan ghalidh. Ya, kesepakatan yang luar biasa yang disaksikan bukan hanya manusia, tapi disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Jadi ini penting untuk kita kemudian dalami lagi. Jadi kalau sekarang ada masalah, kita kembali kepada diri kita itu siapa sih. Yang kedua, kenapa saya harus menikah gitu ya. Ini menjadi renungan buat kita. Nah, oleh karenanya tujuan nikah itu ya salah satunya membahagiakan keluarga kita agar sakinah, mawaddah, rahmah. Ini ada dalam surah Ar-Rum ayat 21. Nah, nah oleh karenanya nikah itu kalau kita lihat secara bahasa adalah wata', yakni jima atau hubungan seksual yang memang tujuannya adalah menjaga kehormatan seorang laki-laki dan perempuan tidak terjerumus kepada hubungan seksual yang diharamkan, bahkan kemudian memberikan manfaat bahkan pahala ketika kita melakukannya. Nah, kita masih ingat kan satu hadis Nabi yang pernah Nabi sampaikan bahwa sodako itu diantaranya adalah ketika kita para suami berhubungan dengan istri itu sodako. Karena sodako itu berasal dari kata sodako, pembenaran janji Allah. Maka orang-orang yang menikah itu dapat pahala melakukan hubungan seksual. Berbeda dengan orang yang belum menikah. Dia hanya sebatas harapan, keinginan gitu ya. Tapi orang menikah silakan, itu hak kita. Tapi ingat, selain hubungan seksual, di situ ada an-nikah yang berarti akad atau ikatan. Maka ikatan yang sudah diikat oleh satu pihak dengan pihak yang lain tidak boleh kemudian dikhianati gitu ya, tidak boleh dikhianati. Sehebat mungkin kita melakukannya dan mengharap ridhonya Allah agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Oke, nah tren saat ini yang tadi disampaikan oleh Ustadz Ilham adalah postmodern era digital. Ya, dengan mudahnya kita berkomunikasi tanpa batas, gitu ya. Satu keuntungan buat kita sebagai sarana dakwah. Silakan seluas-luasnya kita bisa membuat. Dulu kalau kita mau muncul di TV kan mahal itu, nggak sembarangan ya. Ya, apalagi yang baru-baru atau belum dikenal gitu. Di TVRI, di TV-TV itu susah sekarang. Nah, sekarang kalau kita mau terkenal, ya kita bisa dengan sosial media. Dai bisa terkenal dengan sosial media, ya. Motivator bisa dikenal melalui sosial media. Aktivitas kita untuk memotivasi orang bisa dengan sosial media gitu. Artinya sosial media itu bisa jadi wasilah kebaikan, bisa jadi. Tapi juga ada satu sisi yang lain seperti mata uang atau seperti pisau gitu ya. Sosial media kalau kemudian tidak dipegang oleh orang yang amanah, tidak dipegang oleh orang yang cerdas, maka sosial media hanya viral untuk hal-hal yang sia-sia dan penuh maksiat. Nah, oleh karenanya, tren yang dimaksud di sini adalah jangan sampai kita kemudian terbawa arus yang buruk karena sosial media. Contoh tadi, kehidupan malas, ya, kehidupan foya-foya, kemudian kehidupan kepo, ya, masalah orang privasi. Akhirnya kita pengennya tahu terus. Makanya sekarang tuh pikiran orang tuh sangat apa ya, sangat stres. Kenapa? Karena yang harusnya kita memikirkan suatu hal yang penting di bawah tanggung jawab kita, misalnya keluarga kita, itu kemudian terdistorsi ketika kita harus memikirkan hal-hal yang lain yang bisa jadi nggak bermanfaat. Ya ada sih isu-isu yang mungkin bisa jadi pemikiran kita terkait situasi bangsa, terkait dengan kaitan isu-isu kemanusiaan. Itu kita bisa boleh memikirkan, bahkan boleh kita berkontribusi. Tapi ketika ranah-ranah privat, hoax, kebencian gitu ya, isu rumah tangga orang lain yang kita sebenarnya nggak perlu juga tahu gitu, ya, itu menurut saya sebaiknya kita hindari. Maka banyak di antara kita yang stres, yang harusnya kita nggak mikirin, jadi pemikiran berat. Sudah keluarga berat kita pikirin, nafkah lahir batin juga kita berat kita tanggung, ditambah isu-isu yang seharusnya juga nggak kita tanggung, gitu ya. Nah, akhirnya kemudian masalah rumah tangga tercampuri oleh masalah kantor, masalah luar dan sebagainya. Nah, kemudian yang menjadikan era digital yang harus kita antisipasi
tadi pergeseran peran. Ayah nggak memerankan sebagai seorang ayah, ibu nggak memerankan sebagai seorang ibu, ya. Lalu kemudian ruang privat menjadi ruang publik, lalu perubahan relasi orang tua dengan anak serta sebaliknya, gitu ya. Dan akhirnya pengaruh kepada ekonomi dan budaya, ya. Tadi pengennya cepat instan, pengennya belanja, pendapatannya sedikit, pengeluarannya banyak. Akhirnya kemudian paling gampang sekarang apa sarananya? Pinjam online, ya kan? Bunga berbunga. Nah ini yang karena kita nggak qanaah dan kemudian nggak menutup ruang-ruang yang harusnya bisa kita filter. Mana yang bisa tembus dalam kehidupan rumah tangga kita, mana yang kemudian bisa jadi motivasi buat kehidupan rumah tangga kita. Karena para suami, para ayah nggak membuat guidance, panduan yang jelas kepada anggota keluarganya, akhirnya kemudian dari mulai ayahnya, ibunya, anaknya, kakak adiknya, semuanya terpengaruh dari sosial media. Kalau sosial medianya bagus masih mending, tapi kalau misalnya sosial medianya buruk, nah itu menjadikan sikap perilaku yang kemudian menjadi bukan satu tuntunan gitu ya, tapi bisa jadi kehancuran dalam rumah tangga. Akhirnya juga menjadikan anak dan remaja krisis, krisis keluarga ya. Akhirnya kemudian tumbuh kembang mental emosinya terganggu. Bahkan sekarang namanya kesehatan mental tuh bukan hanya kepada istri dan orang tua, tapi kepada anak-anak remaja. Kemarin terjadi pengeboman kan di SMA 72 karena pola asuh seorang ibu, ayahnya bercerai dengan ibunya kan. Akhirnya kemudian dicampur terjadi pembulian, dia akhirnya sering main games ya, melihat banyak orang yang ditembak dan begitu-begitulah gitu ya. Dan banyak kasus lain yang ini terpengaruh karena kehidupan di era digital gitu ya. Nah, lalu apa visi keluarga dalam Islam? Saya membagi tiga saja. Yang pertama adalah visi akhirat. Ini yang utama sebetulnya. Dan yang kedua, ketiga ini menjadi bagian dari visi itu. Ya, visi akhirat yang menjadikan keluarga kokoh, yang kemudian kita semuanya berbondong-bondong masuk surganya Allah. Yang kedua, ya, visi keluarga peradaban, sehingga menjadikan keluarga itu sebagai keluarga yang syiar dan dakwah. Jadi contoh di tengah-tengah masyarakat, memberikan maslahat buat masyarakat, mengambil bagian dari posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kita nggak mungkin keluarga hanya diem aja di rumah. Ada RT, ada RW, pengurus musola, pengurus remaja, lalu kita nggak ikut serta di situ, maka kita tidak menjadi ambil bagian dalam pembentukan peradaban Islam. Kita ingat kehidupan seorang nabi yang menjadi peradaban Islam sampai saat ini. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Luar biasa dengan wakafnya yang kemudian wakaf itu sampai saat ini menjadi pusat peradaban dunia. Seluruh negara ya perwakilannya kemudian melakukan yang namanya muktamar, pertemuan tahunan ibadah haji. Nah, itu dari keluarga yang kecil awalnya, di tempat yang gersang. Tapi karena sudah punya visi misi kehidupan yang berkualitas, akhirnya kemudian Allah ridhoi, jadikanlah kemudian itu tempat yang luar biasa. Nggak jauh-jauh dari Nabi lah. Kita contoh kehidupan manusia biasa seperti kita. Contohnya siapa? Contohnya kampus-kampus dan pesantren yang luar biasa dengan wakafnya. Ya. Tahun 800-an Masehi ada universitas pertama di dunia. Kita masih ingat. Dan itu adalah basisnya wakaf. Namanya Qarawiyyin di Maroko. Lalu muncul Al-Azhar. Kemudian kampus-kampus lain. Ada Gontor, ada UII, ya, ada Sultan Agung di Semarang. Ini berawal dari orang-orang, belum komunitas, orang-orang, bahkan keluarga kecil gitu ya, yang kemudian punya niat yang baik dengan ikhtiar riyadhahnya yang kenceng, akhirnya menjadi pusat pendidikan dan pusat peradaban. Jadi sesuatu itu sangat dimungkinkan ketika keluarga itu terbangun dengan baik, visi misinya jelas, sehingga dia tidak hanya memberi manfaat buat sekitar, bahkan lebih luas lagi. Dan yang ketiga adalah visi internal, bagaimana keluarga itu romantis dan rahmah. Landasan yang perlu menjadi penegas buat kita agar kemudian kita menjadi visi akhirat adalah surat At-Tahrim ayat 6. Peran ayah dan suami ini penting, menjadi imam di situ. Ya ayyuhalladzina amanu
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bahkan kita ingat dalam ayat yang lain, nah ini tujuan kita nih ke depan. Bahkan visi yang paling jauh. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi kalau keluarga kita punya visi yang baik, anaknya punya peran yang baik, orang tuanya punya peran yang baik, suami istri baik, sama-sama bertakwa, beriman, maka kemudian nanti di surga Allah akan pertemukan mereka. Ya, syaratnya apa? Sama-sama solih di dunia. Ya, nah, yang ketiga diatur ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalin min syai' dan seterusnya ya. Jadi ini orang-orang yang beriman, satu keluarga yang kita bangun, ayahnya, suaminya, pasangan hidupnya, anak-anaknya, selama dia beriman, membangun keimanan, kesolihan ya di dalam satu keluarga, maka kelak nanti Allah akan kumpulkan di surganya Allah. Jadi kita harus jauh tuh ke sana visinya. Visi kehidupan akhirat. Sebagaimana Nabi mengatakan, Al-Kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Jadilah orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang bisa mengelola an-nafs wa amila lima ba'dal maut dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaan nafs itu apa? Nah, ini kembali ke diri kita. Jadi kalau kita aja nggak kenal diri kita, peran suami, peran seorang ayah itu nggak bisa kemudian kita sempurnakan. Karena kita nggak kenal apa tujuan kita hidup di dunia, siapa diri kita, gitu ya. Lalu kita mau kemana? Nafs itu kadangkala dimaknai oleh di antara kita sebagai hasrat yang jahat, dorongan-dorongan jelek, keinginan-keinginan, aduh, ya, suatu satu hasrat, keinginan, pengen makan, pengen tidur, gitu ya. Orang selalu menamai nafsu itu. Padahal di Quran dan juga beberapa ayat ya dan hadis dan qaul ulama kita sering mendengar kata ibda binafsik. Mulailah dengan nafsmu ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan nafs ya beban kepada nafs kecuali sebatas kemampuannya. Nah, ada lagi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap nafs mencermati apa yang telah terjadi untuk hari esoknya, jauh kehidupan akhirat. Di ayat lain khalaqakum min nafsi wahidah. Dia telah menciptakan kamu dari nafs yang satu. Jadi nafsu apa artinya? Nafs itu perempuan banyak keinginannya, bukan. Kalau perempuan itu bukan Hawa tapi Hawaun, Siti Hawa. Kalau Hawaun itu udara, air. Nah, kalau Hawa itu yang kita maknai selama ini keinginan ya, dorongan-dorongan seksual, pengen makan dan sebagainya. Nah, dalam diri manusia itu ada tubuh biologis kebinatangan. Jadi kita itu ya sama dengan binatang yang nanti mulai kecil tadinya lemah min ba'di du'fin kuah semakin dewasa semakin kuat berumah tangga gitu ya. Dan kemudian pada waktu-waktu tertentu menjelang kematian kita akan lemah kembali wasyaibah bahkan kemudian memutih rambut kita. Nah, dan badan ini akan ada waktunya sama kayak onderdil motor. Tadinya fit, jalannya cepat, gas gitu ya. Sekarang kemudian motor kita sering mogok-mogokan. Ya, jadi kita biasa tubuh kita sering lari kencang, akhirnya di umur 50-60 udah mulai lemah gitu ya. Itu suatu fitrah keniscayaan. Tubuh ini ada waktunya. Karena tubuh badan ini atau casing ini ya berumur. Yang kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Masa kontrakku di dunia kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kalau ada yang lebih daripada itu kagak banyak. Jadi kita tuh nggak lama di dunia ini. Maka jadilah peran seorang ayah, peran seorang suami yang berkualitas, yang baik di mata Allah. Karena kita lagi ibadah, bukan hanya sholat. Kita sebagai seorang suami, seorang ayah ini bagian dari wasilah kebaikan kita.
Nah, oleh karenanya kembali kepada diri kita, jangan cukup menilai diri kita tuh hanya badan saja. Tubuh, badan, jismani ini sama kayak binatang yang nanti akan mati dan nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, bahkan hancur rata dengan tanah kecuali tulang ekor yang merekam kehidupan kita. Kalau kita pesawat jatuh kan yang dicari adalah black box-nya ya. Tapi kalau orang yang meninggal itu ada namanya tulang ekornya itu yang merekam kehidupan kita. Lainnya akan hancur rata dengan tanah gitu ya. Walaupun ada beberapa orang yang mungkin bisa jadi Allah jaga fisiknya masih utuh. Nah, tetapi juga ada hayat kehidupannya, bertemunya eh, ruh dengan badan kita yang pada usia 4 bulan kata Allah wa nafaktu fihi min ruhi, kutiupkan bagian dari ruhku, sempurnalah manusia, ada jasadnya, ada hayatnya, lalu kemudian ada hawanya, keinginannya, ada syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat mulut, syahwat mata tidur malas, syahwat mulut ngobrol ya, syahwat kemaluan libido seks, syahwat perut makan minum, ini yang harus dikendalikan ya. Dan ada di antara kita, diri kita itulah yang kemudian akan hidup di alam-alam berikutnya namanya ruh. Makanya ada santapan jasmani, ada santapan rohani. Jadi jangan sampai hanya kita memikirkan diri kita. Maka orang-orang yang hanya memikirkan diri kita, badan kita, materi kita, namanya orang yang materialisme. Orang yang mementingkan diri atau kehidupan itu yang nampak. Sehingga hal-hal yang gaib, yang nggak kelihatan tuh kemudian kita merasa menafikan atau meniadakan. Gitu ya. Ada orang-orang yang sampai nggak percaya adanya Tuhan karena gaib, nggak nampak, nggak lihat, nggak dirasakan gitu. Nah, tapi kita yakin hal-hal yang gaib, termasuk roh dalam diri kita yang nanti akan wafat, via diangkat, dipisahkan dari jasadnya, dari casingnya, lepas. Kayak binatang yang keluar dari cangkangnya begitu. Dengan terasa berat, perih, karena udah lama melekat. Kemudian waktunya dicabut oleh Allah. Nah, kita berharap nanti kehidupan kita diakhiri dengan kehidupan yang husnul khatimah, kehidupan yang indah, bukan kehidupan yang sia-sia. Maka kata Allah, "Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu." Janganlah kamu mengikuti hawa karena ingin menyimpang. Jadi ini harus diredam al-hawa ini dengan cara memperbaiki kolbu kita, menghidupkan kolbu kita, ya. Karena kolbu itu adalah satu satu hal yang kemudian menjadikan wasilah kita itu tersambung dengan Allah. Wa'lamu annallaha yahulu binal mar'i wa qalbi. Allah itu berkomunikasi, bercengkrama dengan hambanya itu melalui kolbunya. Nah, kolbu itu bisa syakolah, bisa teyang, bisa karaten, kata Nabi. Harus diasah, ditajamkan. Ya, syarat tajamnya ya dengan zikrullah, dengan mujalah setelah ulama, kayak gini nih, duduk dengan para ulama, saling menasihati, saling mengingatkan, gitu ya, menjaga wudhu, sering komunikasi dengan Allah melalui kitabnya Al-Quranul Karim, ya. Kemudian kita banyakin sedekah, duduk dengan para ulama, malam-malam bangun, zikir, sholat duha, dan sebagainya. Ini cara-cara kita menguatkan sisi spiritual kita, agar kemudian kita tidak terjerumus oleh keinginan hawa saja, yang akhirnya kebanyakan tidur, kebanyakan makan, maka perlu dikendalikan agar kemudian spiritual kita semakin bagus. Kalau spiritual kita semakin bagus, maka ujian apapun yang Allah turunkan, orang akan mengambil hikmah itu karena dekat dengan Allah. Ya, kalau bahasa kita berkomunikasi itu sinyalnya lagi bagus-bagusnya gitu. Tapi kalau kemudian kolbunya nggak ditata, nggak dihidupkan, maka kolbunya jadi mayit, mati, banyak nuktoh, banyak noda-noda. Akhirnya kemudian nur Allah nggak tembus, ya, ya membuat ringan maksiat, membuat berat ibadah gitu ya. Karena tadi kita coba mengaitkan, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau manusia hanya dilihat dari sisi badannya, ya jauh dengan yang namanya manusia seperti binatang, tuh kan? Nah, sama kayak binatang ya. Ya, bahkan dulu kita pernah belajar manusia itu terbuat dari atau evolusi binatang. Karena memang benar ada binatang yang DNA-nya sama dengan manusia, hampir 90%. Yang pertama adalah babi, yang kedua adalah simpanse. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, kita masih ingat bahwa Bashar inni khaliqum bashar min tin. Jadi Allah itu menciptakan Bashar dari tanah.
lalu ditiupkan ruh, bagian di ruhku kata Allah, sempurnalah manusia, dan kita dilahirkan di muka bumi dengan keadaan sempurna. Oleh karenanya kehadiran kita di muka bumi itu sebagai apa? Abid, hamba Allah, dan juga khalifah fil ard. Ya, jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, menghambakan diri Allah, termasuk dalam kaitannya peran kita sebagai seorang ayah atau seorang suami di dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, maka kolbunya harus diasah nih, ya, kolbunya harus diasah biar tersambung dengan Allah, gitu ya. Oke, nah itu kaitan dengan diri kita. Nah, oleh karenanya agar kita bahagia dalam kehidupan rumah tangga dan mendapat kehidupan akhirat, maka iman kita harus terus dinaikkan. Karena iman tuh ya yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun gitu ya iman kita itu. Nah, kita banyak kemudian dimotivasi oleh Nabi dalam berbagai hadis, bahkan oleh kaul-kaul sahabat misalnya. Contoh misalnya ada sahabat Nabi yang kita kenal dengan doanya ya Allahumma faqihu fidin wa alimu ta'wil, namanya Abdullah ibnu Abbas. Jadi banyak sahabat Nabi dulu itu namanya Abdullah, 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 Abdullah ya. Maka dijuluki kelompok al Ubadalah atau al Abadillah. Sahabat Nabi yang namanya Abdullah gitu ya. Adalah Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Umar, ada Abdullah ibnu Amr bin As dan macam-macam ya. Nah, Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan ada 7 indikator kebahagiaan atau as-sa'adah itu. Yang pertama, qalbun syakirun. Orang yang punya qalbu yang penuh rasa syukur. Nah, makanya qalbu ini penting untuk kita asah. Yang kedua adalah al-azwaj as-salihah. Punya pasangan hidup yang solih, yang solihah. Yang ketiga, al-aulad al-abror. Punya anak yang baik, ya, yang nurut, yang berkualitas, gitu ya. Yang keempat adalah al-bi'ah as-salihah. Tinggal di lingkungan yang baik. Baik lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan pengajian, lingkungan rumah tangga. Ini harus didesain menjadi tempat tinggal yang baik. Walaupun keluarganya baik, tapi kalau lingkungannya buruk itu bisa mempengaruhi. Maka kita harus cari tuh tempat-tempat yang baik yang kita tempati. Kalau belum ya kita buat, kita desain menjadi tempat yang baik untuk kita bergaul bersama. Yang kelima adalah al-mal al-halal. Orang yang mendapatkan rizki dari yang halal. Baik rizki karena li zatihi, zatnya atau caranya. Maka nanti ketika di akhir zaman kita melangkah, sebelum melangkah itu ditanya tuh salah satunya adalah hartamu dari mana kau dapatkan, untuk apa dikeluarkan dan sebagainya. Maka penting menjaga kehalalan dalam rumah tangga. Kalau kita yang kita nafkahin untuk istri dan anak kita sesuatu yang haram, itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka pintu keberkahan dalam harta rumah tangga salah satunya adalah mencari harta yang halal dan toib. Ya. Yang berikutnya adalah al-umr al-barokah. Ya. Umur yang berkah. Umur yang berkah itu bukan dilihat dari kuantitas. Tapi bagaimana kemudian ada subutul khair atau al-khair al-wafir. Kebaikan yang terus mengalir. Ya. Maka kita minta pada Allah berapapun jatah hidup kita ya Allah, mudah-mudahan hidupnya penuh berkah, penuh kebaikan gitu ya. Kita masih ingat Al-Imam Al-Ghazali, terkenal ulama yang luar biasa. Allah wafatkan nggak sampai 60 tahun, tapi kitabnya masih dikenang di dunia pesantren ya. Ada juga Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi yang kita ngaji dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab-kitabnya masih melekat di dunia pesantren misalnya. Itu Masya Allah, meninggalnya nggak nyampe 60, tapi Allah berikan keberkahan umurnya. Ada legacy yang ditinggalkan. Makanya panjang umur itu bukan berarti angkanya panjang. Walaupun angkanya sedikit, jatah hidupnya, tapi setelah meninggal namanya masih harum, nah itu yang kita harapkan. Orang mengenang kita itu dengan kebaikan, ya. Karena apa? Langkah-langkah kita ini, ya karena Allah dan Allah ridhoi kita. Nah, yang berikutnya adalah tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama. Jadi kalau kita itu senang belajar, senang ngaji, senang menuntut ilmu, itulah ciri-ciri kebahagiaan. Yang nanti bagi seorang suami atau ayah, tidak hanya maslahatnya buat diri, tapi akan berdampak kepada pasangannya. Ingat loh ya, kebiasaan suami itu akan nempel menjadi kebiasaan istri, pun sebaliknya. Jadi akan menjadikan apa ya? Selain wajahnya yang mirip-miripnya, Ustaz Ilham dengan istrinya kan mirip kira gitu ya. Tapi sikap-sikapnya juga akan menjadi kebiasaan buat pasangannya. Jadi akan semakin jadi apa ya? eh,
kayak influencer lah ya. Jadi kebiasaannya tuh akan nempel dengan cepat, termasuk ke anak kita. Jadi omongan anak kita, ucapan anak kita, perilaku anak kita, selain dari lingkungan, itu juga ngelihat orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ngecontohin yang bagus, ya, ngecontohin omongan yang enak, diatur waktunya, jam segini sholat, pagi bangun subuh ke musola, anak kan ngelihat, ya Allah, orang tua kita begini banget ya, luar biasa. Tapi kalau orang tuanya malas pagi-pagi tidur gitu ya, kemudian nggak bekerja, kehidupannya berantakan, nggak terancang dengan baik. Karena manajemen itu penting, manajemen waktu, manajemen keluarga. Al-haqqu bila nizam, yakhlibul batil bin nizam. Kebenaran, kebaikan, kalau tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, maka akan dikalahkan oleh keburukan yang dikelola dengan cara yang baik. Maka perlu kita menata diri, mengatur diri, agar kemudian kita dapat goals, tujuan kita tuh apa, kita mau kemana nih, arahnya mau kemana. Maka untuk merancang arah ke sana itu perlu dibuat timeline-nya atau milestone-nya agar jelas tahapan kita. Karena kita tinggal ini baru di belum final nih, ini baru di halte, belum di terminal. Kalau kita naik bis dari Parung ke Lebak Bulus tuh haltenya banyak tuh. Ya, ada halte Parung, ada halte Sawangan gitu ya, ada halte Ciputat atau Pondok Cabe terus panjang. Ini belum sampai terminal. Ya, maka kemudian harus kita rancang itu. Oleh karenanya kebahagiaan itu harus kita desain dengan as-saja'ah dan keberanian, dengan al-itminan, dengan ketenangan, dengan optimisme gitu ya. Dan itu harus didiskusikan bersama, tidak hanya sendiri. Maka inilah syarat visi surga akhirat biar kita dapat surganya Allah. Ya, karena Allah yang mempunyai segalanya, Allah punya hak atas kita, maka kita harus menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Nah, jadi 8 poin ini lebih kepada bagaimana kemudian Allah memberikan keridoan dan keberkahan kita dengan apa? Dengan keimanan, ketakwaan yang kita desain dari diri dan keluarga kita. Jadi kalau misalnya eh, kita nggak desain, nggak rancang nilai-nilai keimanan dan ketakwaan ini, ya susah untuk mendapatkan visi surga atau akhirat gitu ya. Ya, intinya kepada iman dan takwa. Kenapa? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi kalau kita mau dibukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah, satu penduduk, satu kampung, satu negara, satu keluarga, ya harus dibangun, diciptakan. Ya, kualitas keimanan dan takwa pada Allah. Ini visi yang pertama, surga dan akhirat. Yang kedua, visi peradaban. Kalau bicara visi peradaban, mungkin di antara kita sudah mulai melayang nih kepada apa? Masa kemasan di Baghdad, Cordoba, Istanbul gitu ya. Perpustakaan yang hebat, tempat-tempat yang luar biasa, yang gemilang ya. Tapi yang kita omongin adalah sebuah unit yang terkecil, yang mungkin yang gak remeh, yaitu rumah. Jadi kalau rumahnya nggak dibuat visi peradabannya, ya akhirnya kemudian nggak bisa bermimpi dan nggak bisa mewujudkan. Tuh. Maka peradaban harus dibangun dari rumah yang kecil. Saya sampaikan tadi, Gontor itu sebesar ini. Kemudian kampus Korowin yang masih bertahan sampai saat ini. Al-Azhar yang dikenal menggratiskan banyak mahasiswa dari luar negeri, termasuk 5 ribuan mahasiswa kita, termasuk Ustaz Sudirman alumni Al-Azhar di sana. Itu apa? Berasal dari apa? Dari musolah kecil, ya, dari masjid yang kecil, yang kemudian diciptakan dan didesain menjadi suatu hal yang besar. Nah, itu bukan uh, ujuk-ujuk atau tiba-tiba, tapi proses dari keluarga yang kecil. Nah, oleh karenanya kita harus punya mimpi. Apa nih legacy kebaikan yang bisa kita berikan untuk lingkungan atau masyarakat kita? Itu harus didesain. Ya, cita-cita anak kita apa? Maka kuliahnya di sini, sekolahnya di sini. Kita harus punya rancangan. Ya, istri kita sudah lulus kuliah atau belum lulus kuliah, mau apa nih? Karena istri ketika jadi pasangan kan bukan berarti belajarnya berhenti. Kita kasih kursus buat dia ketika dia nggak bisa ngaji, ikut tahsin tuh di Al-Madinah, 600-an orang ngaji setiap Sabtu Ahad. Jadi hak-hak belajarnya jangan kemudian dikekang. Istri itu harus berkualitas. Kalau kita nggak bisa ngajari, ya dititip ke pengajar, kan begitu. Sama kayak kita menitipkan ke anak. Kasih waktu untuk mereka itu mendapat hak belajarnya. Ya, istri juga mungkin bisa jadi dia punya
kelebihan atau kemampuan di bidang yang lain silakan, tinggal diatur waktunya agar kemudian tidak melampaui dari kewajiban intinya di rumah. Tetapi ruang-ruang itu diberikan. Nah, sekarang itu yang namanya pasangan untuk berdagang misalnya kan dia nggak harus keluar rumah misalnya. Dia bisa dengan alat komunikasi. Tinggal gimana caranya kita mengatur, membagi waktu sama pasangan, lalu kreatif agar kemudian bisa menghasilkan tujuan yang sama. Baik kebahagiaan secara materi, karena ini sebagai wasilah, ujung-ujungnya ya kebahagiaan akhirat. Nah, ini yang dibangun visi peradabannya, teman-teman. Maka dibentuklah fikriyahnya, ruhiyahnya, jasadiahnya. Bagaimana kita nih ya, ini refleksi aja. Mungkin Ustaz Ilham masih belum gemuk ya, gitu ya. Kalau saya dulu kurus, sekarang gemuk gitu ya, cocok lah makanannya. Istri saya juga dulu kurus, sekarang gemuk juga. Nah, sekarang nggak diatur waktunya, karena namanya orang ya, semakin dewasa, semakin tambah usia, ini kan kadang-kadang geraknya nggak selincah waktu anak-anak yang mainnya bisa kemana-mana dan sebagainya gitu kan. Nah, ditambah asupannya ternyata lebih banyak tuh. Ya, maka bobot berat badan juga semakin naik. Nah, diatur. Mungkin bisa jadi setiap sepekan 2 kali kita olahraga bersama, ya, jalan kaki, naik sepeda. Ini kan waktu-waktu yang bisa kita bentuk jasadiahnya. Fikriyahnya juga begitu, mudzakarah, saling diskusi. Nah, saya belajar tentang bab haid misalnya, haid nifas. Itu belajar tuh laki-laki. Kenapa belajar? Karena kita nanti punya istri. Nah, barangkali istrinya nggak belajar di pesantren, maka seorang suami harus mengajarkan. Ya, karena tugas suami itu tiga nga, Ustaz Ilham. Ya, apa nga itu? Pertama ngayani, memberi nafkah. Ya. Yang kedua ngajari. Ya, istri semakin pintar dalam belajar, mempercantik diri untuk suami juga. Itu dikasih ruang-ruang itu, mendapatkan ilmu-ilmu parenting tentang cara pola asuh anak yang baik pada zamannya kayak saat ini gitu ya. Nah, itu perlu diberi ruang-ruang eh, muzakarah belajar, bisa diskusi dengan suami, bisa kemudian melakukan pelatihan Zoom-Zoom kan gak ada masalah gitu ya. Nah, itu kaitan dengan pembentukan fikriyah ya. Jadi jangan sampai kemudian istri dijadikan seolah kayak pembantu khodimat lalu kemudian nggak dikasih peran yang lebih ya. Ini orang-orang kita kan luar biasa, orang-orang kita di Indonesia ini punya peran-peran yang saya kira bisa diberikan, tinggal waktunya diatur, jangan sampai kemudian si istri meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu, tugas pokoknya juga sebagai seorang istri. Nah, yang terakhir ruhiyahnya, ya bagaimana kemudian menanamkan nilai-nilai keislaman, ihsan, perilaku tawadu, ucapan-ucapan yang baik, menghormati orang tua, menghormati tetangga gitu ya. Kemudian juga zikirnya, sholatnya dijaga. Pagi hari, sholat duha, la ta'jiz an arba'i raka'atin ikfika, kata Nabi. Jangan lupa sholat 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan sampai sore harimu. Malam hari bangun, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, minimal witir. Nah, kemudian baca Quran dibiasakan diatur kapan dalam sehari semalam itu waktu untuk bisa ngaji bareng gitu. Nah, itu kalau nggak didesain kan jadi rumah kayak kayak kuburan, mati gitu. Bahkan malaikat nggak mau masuk rumah itu. Lam tadkhulil malaika baitan. Tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumah. Salah satunya rumah yang tidak pernah diisi untuk baca Quran, sholat sunnah dan sebagainya. Maka ini kan harus diatur nih, pembinaan seperti ini. Kalau ini sudah tercukupi, berkualitas, maka akan memberikan maslahat buat yang lain. Karena ada namanya tugas tabligh, menyampaikan. Sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan juga buat lingkungannya. Ya. Nah, yang terakhir adalah visi internal. Tadi visi akhirat itu paling inti tuh, yang membawahi semuanya sebetulnya. Yang kedua adalah visi peradaban buat masyarakat sekitar atau lingkungan selama kita masih di dunia. Nah, yang harus kita bangun adalah visi internal. Agar apa? Agar kemudian keluarga kita itu romantis, ya. Kayak lagunya Ustadz Ilham tuh. Jadi romantis gitu ya. Nah, kenapa romantis? Ya, ya ini kan ladan Nabi. Apa kata Nabi? Sebaik-baik orang di antara kalian khairukum, kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ya, maka harus romantis. Harus romantis ke pasangan,
romantis ke orang tua, ke mertua, romantis juga ke anak. Karena itu adalah pergaulan yang paling terdekat dari diri kita, dari kehidupan kita, gitu ya. Ya. Kemudian pengalaman adalah guru. Nah, ini saya mencoba mencari beberapa gambar gitu ya. Karena kalau ada romantisme masa lalu, itu yang kemudian dikenang oleh pasangan dan anak kita. Makanya Ustaz Ilham lagi suka-sukanya ngendong anaknya gitu ya. Lalu kalau anaknya nanti susah tumbuh SD SMP, Ustaz Ilham ajakin tuh ke tempat-tempat yang menyenangkan sambil dipahami, bukan berarti menyombongkan diri. Tapi itulah nuansa-nuansa yang dikenang oleh anak kita. Yang nanti ketika dewasa, aduh saya ingat ya dulu sama orang tua begini, begini, begini. Jadi penting kemudian kedekatan kita dengan anak itu dibangun dan dirancang. Jangan sampai kata Ustaz Ilham, ada orang yang berangkat jam 3 sebelum subuh, pulang jam 1 malam. Jam 3 sebelum subuh anak belum bangun. Jam 1 malam anak udah tidur. Pas waktu hari Sabtu Minggu anaknya nanya, ini om siapa? Gitu kan nggak kenal. Ya, maka perlu ada waktu kita, waktu family time, diatur waktunya untuk anak kita. Ya, mana waktu kerja, mana waktu untuk masyarakat, mana waktu untuk kehidupan rumah tangga kita. Maka anak-anak kita itu butuh ya ucapan apresiasi dari ayahnya, termasuk istri kita udah lelah. Mungkin kita ngerasa yang lelah hanya suami. Coba kalau kita pikirkan hitung-hitungan dengan istri kita ya. Dari malam, dari pagi udah bangun duluan, kadang kala sudah nyuci, sudah begini ngurus anak, ngatur anak, ngantar anak ke sekolah gitu ya. Nah, apa apresiasi kita untuk dia gitu kan? Karena ini muamalah. Muamalah itu harus menguntungkan dua-duanya, harus ada apresiasi gitu. Nggak boleh kita menzalimi kayak orang-orang kapitalisme yang punya modal menjadi penguasa, yang kemudian yang nggak punya modal tertindas menjadi budak. Jadi tafahum, tidak saling memahami, ngobrol-ngobrol. Kalau nggak ngobrol ya jadi masalah kita. Nah, yang perceraian tadi yang tinggi ya, bahkan di Asia itu kita luar biasa tuh. Ya, tertinggi 10% itu di Asia, yang satu banyak di Indonesia. Bahkan sekarang yang paling banyak yang gugat adalah perempuan ya. Ya, banyak kasus-kasus yang kecil sebetulnya menjadi besar gitu. Ya, saya di masyarakat jamaah tuh banyak yang konsultasi kaitan dengan perceraian. Ada yang karena tadi HP, ada dia selingkuh gitu ya. Ada yang karena kondisi ekonomi, ada yang karena anak, oh, macam-macam. Ya, situasi-situasi yang sebetulnya menjadi tantangan kita nih sebagai para dai, sebagai para ayah untuk kemudian mengevaluasi diri. Jangan kita merasa yang paling gitu, sehingga hanya bisa menyalahkan istri dan anak kita. Ya. Oke, yang kedua romantis dalam Islam apa sih? Ya, kita ingat bahwa romantis ini pastinya prinsipnya prinsip yang Al-Quran sampaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Nah, pergaulah mereka. Kalau kamu ada yang nggak sukai dari pasanganmu, ya sabar gitu ya. Ngomong, diskusi gitu. Karena nggak ada yang sempurna. Kalau kita kemudian hanya menyombongkan diri yang paling baik tuh suaminya, nggak mau ngalah, ya ini yang terjadi. Akhirnya keperceraian, sesuatu yang kemudian akhirnya tidak ada jalan tengah gitu ya. Ya karena kita merasa yang paling benar, merasa yang paling baik, kiprah yang paling tinggi gitu, menyampingkan kemudian kehidupan rumah tangga, perannya istri, perannya anak. Ya maka nggak muncul romantisme dalam rumah tangga. Ya. Nah, romantisme Islam itu apa? Turunannya adalah yang pertama motivasi mawaddah. Nah, mawaddah ini lebih kepada biasanya kehidupan fisik ya. Makanya memang ada pilihan kalau mau nikah ya nikah yang gadis gitu ya. Karena secara ritme atau secara penilaian itu nggak jauh gapnya dengan kita. Kalau kita misalnya nikah dengan orang yang paling bawah banget atau paling tinggi banget kan ada gap komunikasi, gap sebagainya. Ini sih umumnya ya, secara zahirnya. Yang kedua adalah ucapan kata-kata mesra. Jadi kalau misalnya memunculkan mawaddah secara fisik itu tumbuh, maka ada panggilan penuh cinta ya. Kayak Rasulullah manggil Aisyah Khadijah dengan kata-kata yang indah, kemudian juga merayu, menggoda. Jadi eh,
Ya ini kita sama-sama laki-laki lah. Artinya dalam berbagai referensi kitab tentang tata cara hubungan seksual misalnya gitu ya. Ada misalnya kitab kitab Qurratul Uyun gitu ya. Kalau Ustaz Ilham tuh Fathul Izar gitu ya misalnya. Kan diajarkan itu, nggak boleh langsung nembak gitu ya. Ada yang namanya tuh apa ya istilahnya itu, pemanasan gitu. Karena perempuan tuh butuh dipahami, butuh didengar gitu ya. Ya perempuan tuh suka ngomong masalahnya. Sebenarnya omongannya tuh pengen dicurahkan ke kita. Cuman kita mau nggak ngedengerin gitu. Masalah kecil aja. Yang dia mau tuh hanya misalnya diomongin itu misalnya anak baru pulang gitu ya. Cuman gitu doang ngasih ngasih foto. Dan itu butuh responnya kita. Gitu. Walaupun memang itu hal yang mungkin berulang-ulang. Kecuali yang disampaikan hal yang buruk, ngomongin orang lah, kita kasih tahu, Mak, terima kasih informasinya, tapi ini ngomongin orang loh ya, gitu. Itu boleh disampaikan sebagai wasiat dakwah. Tapi jangan sampai kemudian perempuan tuh nggak ada ruang untuk kemudian curhat ke kita, nggak ada ruang kemudian mereka itu hanya ngempet bahasanya ya, hanya masalah tuh diendam, diembat sendiri gitu ya. Akhirnya kemudian nggak muncul romantismenya. Nah, lalu romantisme perbuatan, ya, romantis di dalam rumah, romantis di luar rumah, dan romantis dengan sikap gerakan. Ya, ini bukan berarti kita harus kemudian cium-cium di luar sana, kan kita punya norma. Intinya jangan sampai kemudian kalau ada orang terlihat mesra gitu ya, tapi di dalam rumah ternyata banyak masalah gitu ya, ribut gitu, kemudian nggak menahan diri, ya akhirnya romantismenya ya romantisme simbolik gitu. Nah, itu bagaimana terbangun dalam kehidupan di rumah tangga. Istri ngasih teh, kita ucapin terima kasih, kemudian sapaan-sapaan, sikap-sikap yang enak gitu ya. Nah, karena ini kan pengajarnya ke suami nih, bukan ke istri. Kalau ke istri kan saya pernah menyampaikan, misalnya suami datang harus bersikap apa, nggak boleh kemudian memarahi dulu karena suami dalam keadaan capek, misal begitu. Nah, sekarang kita ke suami juga, lihat istri begitu, keadaannya capek, bagaimana sikap kita. Sama-sama capek sih. Jadi harus bisa kemudian menahan emosi, belajar dari pengalaman dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian adalah menambah kemesraan. Ya, kayak Nabi itu pernah memencet hidung Aisyah. Saya nggak tahu kalau Ustaz Ilham kalau marah ke istri apa tuh. Ya, kalau Nabi kan mencium kening, ya, nuntun dengan doa, memencet hidungnya gitu ya. Nah, itu satu hal yang unik tapi itu menumbuhkan kemesraan. Gitu ya. Nah, lalu inspirasi sakinah. Kalau tadi mawaddah, mawaddah itu terkait dengan masalah fisik. Nah, sakinah itu kaitan dengan masalah makna 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 dalamnya. Ya, apa yang bisa dilakukan? Satu, memahami kekurangan dan kelebihan. Kalau kita hanya mencari kelebihan terus dari istri kita, nggak pernah memahamkan kekurangan, ya akhirnya kemudian kita merasa kita yang lebih baik. Istri istri dituntut hanya lebih-lebih, kelemahannya nggak kita hargai, ya akhirnya kemudian nggak pernah ada toleransi di antara pasangan. Ya. Jadi kita harus sama-sama memahami, pasti ada kelebihan istri, pasti juga ada kekurangan istri. Nah, istri juga memahami ke suami, mana kelebihan suami, mana kelebihan istri. Nah, ini penting nih, saling memahami, tafahum ya. Yang kedua, memahami fungsi dan tugas. Ya, nah, kalau Ustaz Sudirman kan pernah di Mesir tuh. Saya juga waktu S2 dulu tesisnya Mawaki Buzifa fi Qurab Ismail wa Gharbiyah tentang prosesi pernikahan orang-orang di Wajul Sohro dan Wajul Bahar di daerah Mesir, termasuk di Saudi juga pernah riset ya. Orang-orang Arab tuh karena saking menghormatinya wanita, ini berbalik dengan kehidupan perbudakan wanita sebelum zaman Nabi, akhirnya dipahami bahwa yang namanya urusan rumah tangga, kerja rumah tangga itu bukan hanya urusannya istri. Belanja ya suami, bersih-bersih ya suami, nyuci ya suami. Kalau nggak sanggup ya suami datangkan khodimat di situ. Nah, artinya ada porsi di situ bahwa pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bukan dibebankan hanya ke istri, tapi bisa dipikirkan bersama. Nah, ini yang dimaksud dengan bagi peran. Nah, waktu kalau memang disepakati bersama istri siap ya nurut apa yang disampaikan oleh suami, suami siap untuk mencari harta atau nafkahnya, ya berbagi tugas gitu ya. Tapi palingnya kita butuh pengertian ya. Masalahnya begini teman-teman, istri ini kan kelamaan di rumah. Ini bagi istri yang nggak bekerja ya, udah tinggalnya di rumah sempit ya saya Ilham ya, tipe 36, tipe 42 gitu ya, rumah-rumah kita kan segitu-gitu doang tuh, dapur keluar lagi ya
hanya berapa langkah udah pintu keluar gitu ya. Yang dihadapin hanya cuci piring, ya, kemudian baju, ya, ya kemudian apapun yang dia lihat ya bosen ya tiap hari itu mulu kan. Anak-anak yang nangis, anak-anak yang butuh perhatian. Nah kemudian dihadapkan oleh suami juga yang nggak perhatian, ya, lelahnya tuh bertambah. Makanya dia butuh namanya healing gitu ya. Nah, kalau kemarin Ustaz Ilham membawa jamaah Majelis Taklim Al-Madinah itu, nah, kata ibu-ibu, nah inilah Ustaz yang kita harapkan ada waktu-waktu saya dengan suami itu kemudian melihat alam. Jadi pikiran tuh celing ya di saat setiap hari hanya melihat piring katanya begitu ya. Jadi ini waktu-waktu yang menurut kita perlu diperjelas apa sih tugas fungsi suami, apa tugas fungsi istri. Di kita kan banyak hukukul zaujah, hak istri, hak suami, kewajiban istri, kewajiban suami. Ini yang harus kemudian dipahamkan gitu ya. Lalu memahami perbedaan pria dari mulai penangkapannya kita punya perbedaan ya. Kemudian terkait dengan secara biologis laki punya perbedaan, perempuan punya keistimewaan haid, keistimewaan melahirkan, harus dipahami terkait dengan kita harus memahami tentang perempuan khusus. Ya. Lalu yang terakhir inspirasi rahmahnya, kepada sakinah rahmah. Nah, ini motivasi Isa ayat 21 gitu ya. Yang artinya kita tuh bukan hanya sebatas bergaul secara fisik gitu ya, tapi memang menemani. Nah, ini penting nih. Mengajak ke surga ya Allah gitu. Bukan hanya hubungan seksual saya enggak. Baik dihalalkan